Karena Masjid Agung Indonesia persis di depannya gereja terbesar di Indonesia, gue bilang gitu aja. Ini kalau ada yang kayak begini di negara kamu, pasti udah perang saudara. Kaget dia langsung, mukanya langsung merah padam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Maya, halo semuanya. Assalamualaikum teman Maya. Hari ini gue lagi ngabuburit ke Masjid Istiqlal yang menjadi ikon masjid terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Gue kalau ke Masjid Istiqlal ini jadi ingat. Jadi dulu gue pernah bawa tamu guys, tamu mancanegara dari salah satu negara di Timur Tengah. Jadi ceritanya hari itu memang Jakarta lagi macet banget guys, macet banget. Rencananya gue mau ajak dia ke Kota Tua, habis itu ke Monas kayak gitu kan. Nah cuman karena macet banget ya, jadi dari hotelnya dia itu di daerah Senayan ke Kota Tua itu sampai hampir 3 jam guys, jadi 2,5 jam sekian gitu. Dan di sepanjang jalan dia ngegerutu aja gitu ya. Tapi gue memang walaupun kuping gue panas ya gue terima dengan lapang dada lah ya, karena memang macet banget dan memang nggak nyaman ya. Dia bilang ini kota apa, panas, macet, untuk pariwisata juga kurang nyaman, dia bilang gitu, dia komplain seperti itu. Oke lah, nggak apa-apa, gue terima dengan lapang dada ya. Terus sampai di Kota Tua, ya namanya juga Kota Tua ya guys ya, itu kan lapangan terbuka ya. Dia panas gitu kan, udah panas, terus dia yang harus nyebrang jalanan yang macet gitu, penuh dengan polusi, ya gitu, banyak orang, rame, makin ngomel lah dia di sana, ngomel ngedumel. Pas gue traktir minum agak lumayan, agak anteng dikit. Nah udah gitu guys, karena gue pikir suasananya ini udah nggak enak gitu, dia moodnya udah jelek banget. Gue pikir ini kalau gue bawa lagi ke Monas, yang ada dia malah jadi makin ngegerutu gitu kan. Sementara Monas itu kan lapangan terbuka banget. Udah gitu takutnya memang ada demo di sana, karena memang hari itu memang lagi macet banget kayak gitu. Akhirnya gue pikir gini, ya udah gue bawa ke Istiqlal aja. Kebetulan kan dia Muslim ya, siapa tahu kalau diajak sholat langsung adem gitu kali hatinya gitu ya. Terus ya udah gue ajak dia ke Istiqlal. Dia bilang, "Sir, kita ke Masjid Indonesia aja, Masjid Kebanggaan Indonesia gitu, Masjid Agungnya. Sekalian lah kita sholat di sana." Yang ada dia juga malah bukannya seneng, malah ngomel lagi. Kenapa sih setiap saya berkunjung ke negara Muslim, pasti mereka berlomba-lomba untuk memperlihatkan Masjid Agungnya mereka gitu. Emang bagus apa sih Masjid Agung kalian, dia bilang kayak gitu. Kalau dibandingin Grand Sheikh Mosque kalau nggak salah yang di Abu Dhabi itu namanya itu, sebagus apa sih? Ya langsung lemes deh gue. Dia mau ngebandingin Masjid Istiqlal sama Grand Sheikh Mosque itu yang di Abu Dhabi gitu, yang keren banget sih emang sih gue tahu gitu ya. Ini bakal ngomel lagi nih gue pikir deh. Ya udah akhirnya gue tetap jalan ke sana dari Kota Tua tuh ke Masjid Istiqlal. Tetap gue putuskan untuk mampir di sana sambil gue mikir nih kira-kira apa ya yang membedakan Masjid Agung di Indonesia ini dengan di tempat lain. Nah akhirnya pas udah nyampe di Masjid Istiqlal, gue tiba-tiba terpikir gitu ya, ini gue kayaknya nggak perlu ajak ke dalam nih. Gue turunin dia di pinggir jalan guys. Wah ngomel kan ya, loh kenapa kita nggak masuk, kenapa kita turun di pinggir jalan kayak gini. Gue bilang gini, Mister, saya pengen memperlihatkan kepada kamu bahwa inilah yang membedakan Masjid Agung Indonesia dengan di tempat yang lain, di negara Muslim yang lain. Terus gue liatin ini guys. Nah, karena Masjid Agung Indonesia persis di depannya gereja terbesar di Indonesia, gue bilang gitu aja. Terus gue bilang gini sama dia, ini kalau ada yang kayak begini di negara kamu, pasti udah perang saudara. Kaget dia langsung, mukanya langsung merah padam guys. Gue juga kaget juga sih, gila gue ngomongnya kasar banget ya sama dia. Cuman ya memang begitu guys, emang itulah bedanya. Karena memang Masjid Istiqlal ini waktu dibangun oleh Bapak Soekarno, tujuannya memang untuk melambangkan toleransi gitu. Walaupun sebelumnya memang sempat ada perdebatan, maksudnya begini, tadinya mau dibangun di daerah Tanah Abang.
Tapi kata Bung Karno, jangan, mendingan di dekat istana aja, dan lebih bagus lagi kalau memang di depan katedral, karena ini melambangkan toleransi umat beragama di Indonesia. Kayak gitu guys. Dan akhirnya tamu gue langsung diem 1000 bahasa. Gak bisa ngomong dia, skakmat. Masjid Istiqlal ini sekarang sudah direnovasi ya. Parkirnya juga udah ada basement, dan di basement ini ada kayak semacam lorong gitu, tunnel yang langsung nyambungin ke gereja katedral guys. Jadi namanya terowongan silaturahmi. Nanti gue videoin ya kalau gue udah ke bawah. Masjid Istiqlal diresmikannya tahun 1978 oleh Pak Harto. Cuman memang didirikannya awalnya idenya itu oleh Bung Karno gitu ya, diprakarsainya. Nah, jadi ini rencananya mau dibangun semacam tunnel gitu ya. Ini nyambung langsung ke katedral, guys. Tapi belum selesai sih. Belum boleh masuk ke dalam. Orang yang terpilih sebagai arsitek pembangunan Masjid Istiqlal bernama Friedrich Silaban. Dia seorang pemeluk Nasrani dan anak pendeta Kristen Protestan di Tanah Batak. Pemilihan ini dilakukan setelah digelar suatu sayembara. Nah ini nih guys, udah rapi ya sekarang ya, udah bagus. Ada tempat duduk gitu di pinggir kali, cuman ya sayangnya kalinya kurang jernih. Nah ini pintu Al-Qudus yang buat wanita. Kita masuk ke sini ya. Oke guys, jadi tadi seharusnya gue nitipin sepatunya di tempat penitipan itu, cuman untungnya gue bawa kantong. Kalau bawa kantong boleh dibawa. Jadi emang enaknya praktisnya kesini bawa kantong sih ya. Apalagi kalau musim Ramadan, kalau lagi terawehan pasti ramai banget ini. Jadi mendingan bawa kantong sendiri deh. Sekarang gue mau ke tempat wudhunya. Masih seperti dulu ya, sistemnya kayak gini, tapi ini memang praktis dan tidak berecetan ya, terkonsep banget ya. Ada toiletnya juga, cuman bersih ya, sederhana tapi bersih. Ada toiletnya juga. Ini kayaknya yang gini-gini baru nih toilet ini. Sekarang udah bagus banget ya di sini semenjak renovasi. Nah, gue sekarang udah masuk ke section buat common entrance-nya ya. Oke guys, jadi bangunan utama masjid ini dimahkotai oleh satu kubah besar. Nah, ini kubahnya berdiameter 45 meter dan ditopang oleh 12 tiang besar. Nah ini tiang-tiang ini ada 12 guys ya. Nah ini tadi menaranya guys, ini menaranya tingginya 96 meter ya. Ini masih bisa naik lagi ya, cuman gue males. Jadi bangunan utama masjid ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Sekarang sudah ditambah lagi dengan basement untuk parkiran mobil ya. Masjid Istiqlal ini memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer, jadi marmer semua guys. Dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Ini yang tadi gue bilang guys, jadi waktu pembangunannya ini
emang udah dikonsepin banget. Konsepnya bukan hanya modelnya, tapi pemeliharaan dan perawatannya gitu guys. Mahal di depan, di marmer memang mahal, tapi perawatannya lebih mudah, lebih gampang, tinggal dilap-lap doang ya. Kalau sistem kayu-kayu gitu kan ngerawatnya susah. Dan kayak gini-gini stainless ini gampang bersihinnya. Di sini juga ada ruang VVIP-nya ya guys, kayak buat tamu-tamu negara, presiden kayak gitu. Ini ada semacam, ada wastafel, ada lounge-nya gitu guys. Liftnya juga langsung nyambung ke sini. Selama pandemi ini memang udah diatur ya SAP-nya. Makanya dikasih tanda kayak gini, mana yang boleh, mana yang enggak. Jadi harus berjarak. Di sini ada perpustakaannya juga. Sekarang gue mau masuk ke dalam perpustakaannya. Oke, gue udah ngisi buku tamu. Perpustakaannya enak, dingin. Bisa rebah-rebahan sambil baca-baca. Kalau bawa anak-anak enak sini. Ya, ini banyak cerita-cerita anak-anak buat duduk-duduk. Ada karpet juga di sana guys. Jadi sebenarnya kalau mau nitip barang di dalam tuh bisa, cuman kalau yang di dalam berbayar, kalau yang luar gratis. Tadi gue iseng coba yang kecil, itu cuman 3.000, itu per 2 jam. Ya kalau naruh tas kecil bisa. Kalau yang ukuran M-nya 5.000, yang gede banget itu 8.000. Kayaknya sih kalau cuman tas kecil 3.000 cukup ya, yang small itu. Gue iseng mau ngetes nitip barang di sini. Kirim barang, titip barang. Set. Masukin nomor handphone gue. Lanjutkan. Oh, ini DS 3.000. Oh, ada fotonya guys. Ini foto di mana kita? Sini. Cheese. Ada foto gue. Oke. 2 jam. Oh, jadi minimal 2 jam. Jadi pembayaran terus bisa pakai GoPay. Lanjut. Bayar dengan scan. Mana scannya? Oke, tunggu ya, gue mau scan dulu nih.
Oke, gue udah bayar dan dia langsung otomatis kebuka. Teot tadi aja. Kayak gini. Terus oke nih, misalnya gue tutup nih, gue masukin barang, gue tutup, jepret. Cara bukanya gimana coba? Selesai kali ya, selesai. Terus oke, sekarang gue ceritanya mau ngambil, set, ambil barang, ketik scan kode ambil. Caranya gimana ya? Cek WhatsApp dari atau lihat aplikasi Popbox. Oh, ada WhatsAppnya. Oke, dikirim WhatsApp rupanya. Oke, bener guys. Jadi tadi kalau udah bayar dia otomatis masuk ke WhatsApp kode untuk ambilnya. Jadi nah itu dia, kebuka deh dia otomatis, seret kayak gitu. Jadi kalau mau menggunakan ini harus ini guys, pastikan ada data ya. WhatsAppnya berfungsi, kalau enggak lo nggak bisa ngambil guys. Nah jadi kayak gitu guys, liputan gue di Masjid Istiqlal Jakarta. Masjid yang sangat nyaman untuk beribadah dan juga memiliki nilai historis yang tinggi serta memiliki pesan toleransi juga. Sampai sekian dulu edisi ngabuburit gue. Sampai ketemu lagi di edisi kuliner di vlog gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.